Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita awali dalam doa pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang memungkinkan kami datang beribadah kepadamu. Sekarang Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memaparkan firman Tuhan. Dan hamba percaya bahwa firman yang akan ditaburkan akan mengingatkan, menyegarkan, mencerdaskan, memperbaiki setiap pola pikir, pola hidup, dan seluruh perilaku kami. Dan firman Tuhan itu menuntun kami kepada jalan yang benar dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mohon Tuhan yang mengurapi melalui Allah Roh Kudus, supaya pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya menjadi berkat bagi setiap pendengar. Terpujilah nama-Mu, hamba siap memaparkan firman Tuhan demi satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya tetap kabar baik, luar biasa, dan tetap survive. Sebab anugerah Tuhan tetap melimpah atas kita semuanya. Senang sekali hari ini Tuhan izinkan kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan seluruh aspek hidup kita untuk pemberitaan firman Tuhan. Pastikan kita semua dapat diberkati oleh firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah mengelola pikiran. Mengelola pikiran. Kita membaca sama-sama dari surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Sekali lagi surat Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Mengelola pikiran adalah hal penting untuk setiap orang untuk melakukannya. Siapapun itu, kita harus mengelola pikiran kita. Sama seperti ketika kita mengelola waktu kita, mengelola uang kita, maka tidak kalah pentingnya kita juga harus mengelola pikiran kita di setiap hari. Mengapa? Karena dengan mengelola pikiran akan menentukan bagaimana perasaan kita, keputusan apa yang kita ambil, berikut tindakan yang harus kita lakukan. Pikiran yang benar sangat penting karena menentukan perasaan, sikap, keputusan, dan tindakan-tindakan yang kita kerjakan setiap harinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum bertindak, kita harus memohonkan supaya Tuhan mengubah seluruh pola pikir kita. Dan pola pikir ini harus mengalami suatu pembaharuan, suatu pertobatan sesuai dengan perspektif firman Tuhan. Kata pertobatan atau metanoia di dalam bahasa Yunani itu berarti perubahan pola pikir. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya dalam kitab Roma
12 ayat yang kedua, maka di sana dikatakan supaya orang-orang percaya diperbaharui akal budinya. Akal budi, maka kemudian pikiran yang menjadi salah satu aset serta esensi yang harus diperbaharui. Berubah karena firman Allah. Perubahan dalam pikiran, dalam akal budi disebabkan karena firman Allah. Firman Allah yang menjadi acuan, firman Allah yang menjadi tolak ukur untuk kita berubah di setiap hari. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Pikiran yang benar hanya datang dari firman Tuhan. Pikiran ilahi akan diimpartasikan, akan ditransfer kepada pikiran-pikiran kita sebagai orang-orang yang diperbaharui oleh Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita harus mengelola pikiran kita dengan firman Tuhan di setiap hari. Dengan kata lain, alangkah pentingnya jika pikiran kita mengizinkan agar supaya firman Allah mengelolanya. Firman Allah kemudian memperbaikinya, firman Allah kemudian mengkajinya sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan agar supaya pikiran setiap orang yang percaya diisi, diwarnai dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, manis, sedap didengar, bijak, dan semua yang patut dipuji. Untuk memiliki pikiran selalu positif, tidak ada jalan yang lain selain harus mentaati firman Tuhan, selain harus berdiri dan berjalan on the track dalam firman Tuhan. Inilah yang dilakukan Rasul Paulus. Maka dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 bagian B, Paulus mencatat bahwa kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran kami dan menundukkannya kepada Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Menaklukkan pikiran kepada Kristus berarti mengisi pikiran kita, warnai pikiran itu dengan firman Allah di setiap hari. Sungguh luar biasa bahwa pikiran-pikiran kita yang berpotensi memikirkan hal-hal yang membuat kita cemas, khawatir, ragu. Sebaliknya dengan diisi oleh firman Tuhan, maka pikiran-pikiran kita dimampukan untuk berpikir yang positif, berpikir membangun, berpikir dengan optimisme, penuh pengharapan, berpikir dengan hal-hal yang terbaik. Puji nama Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, itu berarti pikiran yang benar dan positif adalah modal bagi Tuhan untuk menyatakan kasih dan kuasanya dalam setiap orang yang diisi oleh pikiran-pikiran dari firman Tuhan. Oleh karena itu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Sekarang pertanyaannya adalah, apa dampak mengelola pikiran dengan firman Tuhan? Yang pertama adalah pribadi yang positif. Jadi, ketika kita mengelola pikiran kita dengan firman Allah, maka pribadi kita akan dibentuk oleh firman Tuhan menjadi pribadi yang positif. Puji Tuhan. Orang percaya adalah orang-orang yang optimis dengan melihat kesempatan dalam kesempitan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki optimisme yang tinggi, sehingga dalam kesukaran, dalam kesulitan,
masih ada peluang, masih ada kesempatan yang terbaik untuk kemudian kita mendapatkan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdampak positif bagi kita dan juga bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pribadi yang positif, dengan sikap yang positif, akan memampukan kita untuk melihat pertolongan dan karya Tuhan yang indah, walaupun itu dalam situasi dan keadaan yang buruk sekalipun. Maka kita akan dimampukan untuk menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan ada beberapa contoh perbedaan dari orang yang berpikiran negatif dan berpikir secara positif. Nah, berikut ini saya mau kemukakan bagaimana kemudian beberapa contoh perbedaan itu. Yang pertama adalah Musa menyuruh 12 orang pengintai ke tanah Kanaan selama 40 hari. Dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. 12 pengintai itu adalah mewakili dari 12 suku bangsa Israel. Berarti masing-masing suku memberikan satu orang mewakili sukunya masing-masing, yang 12 suku itu. Saudara, setelah 40 hari mereka mengelilingi kota atau tanah Kanaan, yakni tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan atau dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Maka kemudian mereka memberikan hasil laporannya. Pertama sekali, kelompok yang terdiri 10 orang yang memberikan laporannya. Baru kemudian nanti disusul oleh kelompok yang terdiri dari 2 orang, yakni Yosua dan Kaleb. Sekarang saya bacakan ayat 27 mulai, bagaimana hasil laporan yang disampaikan oleh 10 orang yang terdiri dari kelompok yang pertama. Demikian firman Tuhan, ayat 27 dari kitab Bilangan pasal 13. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Sekarang kelompok yang terdiri dari 2 orang, yakni Yosua dan Kaleb, juga memberikan laporannya, ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Wow, sungguh luar biasa. Tetapi kemudian kembali lagi berbicara kepada kelompok yang terdiri dari 10 orang itu. Dilanjutkan ayat 31 sampai 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang sangat tajam, memiliki kontras yang begitu tajam. Meskipun mereka bersama-sama mengintai di titik yang sama, di lokasi yang sama, di tanah yang sama, yakni tanah Kanaan selama 40 hari, tapi hasil daripada pengintaian mereka sangat berbeda tajam. Dan sebenarnya mereka bukan membangun suatu fakta yang benar-benar secara realita, dan mereka
memberikan laporan di mana 10 orang memberikan laporan yang pertama dengan penuh negatif, dengan penuh pesimis. Sementara kelompok yang lain terdiri dari 2 orang yakni Yosua dan Kaleb memberikan hasil laporannya dengan penuh optimisme, dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman. Dan ini merupakan satu kontradiktif yang begitu tajam. Nah, saudara-saudara, begitu juga kalau kita perhatikan dengan kelompok-kelompok, bagaimana kemudian orang dengan takut perubahan. Sementara hidup di dunia ini penuh dengan perubahan. Dan salah satu yang memang pasti ada adalah perubahan. Dan untuk itu saudara, maka orang-orang yang takut dengan perubahan, mereka tidak selalu siap. Mereka kemudian cemas, mereka khawatir, mereka dihantui oleh rasa takut. Maka kemudian mereka sulit untuk berkembang, mereka sulit untuk maju, mereka sulit untuk melakukan sesuatu yang bernilai positif. Sementara ada kelompok-kelompok orang yang memang selalu siap untuk mengalami perubahan, selalu siap untuk mengalami hal-hal yang baru, dengan acuan untuk memperoleh pengalaman yang baru. Dan mereka dengan rasa optimis menyambut supaya hal-hal yang baru harapannya adalah mendatangkan kebaikan, untuk meningkatkan, untuk menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Demikian juga ada kelompok enggan memuji orang meskipun mereka berhasil. Dan mereka sangat enggan untuk menaikkan atau memberikan pujian kepada mereka yang berhasil. Sebaliknya, orang-orang dengan tulus untuk menyampaikan satu pujian kepada orang-orang yang berhasil, dan itu berasal dari hatinya. Itulah kelompok yang penuh dengan optimisme, kelompok yang disampaikan dengan rasa positif. Dan itu memiliki satu perbedaan yang sangat tajam dengan orang-orang yang benar-benar sulit untuk memberikan pujian, walaupun dia tahu bahwa orang yang layak dipuji itu adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang unggul, orang-orang yang berprestasi. Tapi mereka memang enggan, sulit untuk kemudian memberikan apresiasi atau berupa pujian. Saudara-saudara, ini beberapa contoh perbedaan bagaimana berpikiran negatif dan berpikiran secara positif. Dan puji nama Tuhan. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana dampak mengelola pikiran dengan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah pribadi yang kreatif. Manusia ciptaan Allah yang paling mulia menurut gambar Allah sendiri dikaruniai akal budi untuk berkuasa dan mengelola semua ciptaan Allah lainnya, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, menurut Okezone, sumber di internet, sel saraf otak manusia lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi. Wow, sungguh luar biasa bagaimana sel saraf otak manusia. Maka kemudian ada yang berkata bahwa 100 juta sel, bahkan ada yang berkata 1 triliun sel dalam otak manusia. Menurut Profesor Steinberg dari Jerman, jika memori otak manusia dibuat dalam bentuk komputer, kita membutuhkan ruang sebesar dunia atau planet bumi ini. Wow, sungguh sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan menurut Einstein, rata-rata manusia hanya memanfaatkan 2% kemampuan otaknya. Berarti 98% dibiarkan nganggur alias off, tidak bekerja. Menurut Henry Ford, berpikir adalah pekerjaan yang paling berat. Makanya hanya sedikit saja orang yang mau melakukannya. Hanya sedikit saja orang yang mau berpikir atau menggunakan
pikirannya selama dia hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak penemuan para ilmuwan dari zaman ke zaman tentunya, karena manusia mengembangkan kapasitasnya, dan juga kegenapan dari firman Tuhan bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah, semakin bertambah sampai akhir zaman ini. Misalnya penemuan pesawat, komputer, internet, smartphone, dan lain sebagainya. Maka dari itu, jadilah kreatif, inovatif, dan kompetitif selama Tuhan masih mengizinkan kita menghirup udara atau bernapas di dalam dunia ini. Puji Tuhan, dalam firman Tuhan ada konsep-konsep yang baru yang akan kita temukan. Orang-orang yang cinta firman Tuhan, maka Tuhan berikan kreativitas dan hikmat Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 97 sampai 100. Sekarang yang terakhir, apa dampak dari mengelola pikiran dengan firman Tuhan? Yang ketiga adalah pribadi yang berbahagia. Semua kita tentunya senang dan mengharapkan kebahagiaan. Mengimani bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Mengasihi Tuhan tentunya. Jadi saudara, bagaimana supaya kita bisa mengelola pikiran dengan firman Tuhan, memiliki dampak pribadi yang berbahagia. Sesuatu yang sangat positif, yakni berbahagia karena diisi dengan firman Tuhan. Pikiran yang diisi, diwarnai dengan firman Tuhan. Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dengan kata lain, bahwa Tuhan itu tetap berkuasa untuk reframing dan change untuk keadaan Yusuf. Atau Tuhan berkuasa untuk mereka ulang kembali, menata ulang kembali. Meskipun saudara-saudara Yusuf mereka-reka yang buruk terhadap Yusuf, tetapi kemudian Tuhan dapat mereka-reka yang terbaik kepada Yusuf. Tuhan berkuasa mengubah keadaan yang dari buruk menjadi keadaan yang terbaik, dialamatkan kepada Yusuf. Hal yang sama juga terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Orang lain bisa mereka-reka hal yang jahat, hal yang buruk terhadap orang-orang percaya, tapi mata Tuhan yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap itu akan berkuasa dan tetap berkuasa untuk bisa mereka-reka, menata ulang, mengubah menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan sukar juga Nabi Habakuk memilih tetap bersuka cita. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Meskipun semua hasil tanaman-tanaman, baik tanaman tua maupun tanaman palawija, tidak menghasilkan, demikian seluruh ternak yang digembalakan tidak lagi ada di kandang, tidak lagi bisa produktif. Tapi Nabi Habakuk sebagai hamba Tuhan tetap memilih bersuka cita dan tetap bersuka cita walau dalam situasi dan keadaan sesungguhnya tidak memungkinkan dan tidak mendukung, tapi dia tetap memilih bersuka cita karena ada pikiran yang positif, dan sebab sukacita itu adalah kekuatan dan perlindungan yang datangnya daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk memperbaharui pola pikir, pola pandang kita sesuai dengan perspektif firman Allah sendiri. Dan cara pandang itu menentukan apakah kita menjadi bahagia atau tidak bahagia. Cara pandang itu menentukan happy bagi seseorang
atau unhappy bagi orang yang bersangkutan. Dan saudara-saudara, jadi jika kita mengelola pikiran dengan firman Tuhan, maka akan menjadi pribadi yang positif, pribadi yang kreatif, dan pribadi yang berbahagia. Sudahkah Anda mengelola pikiran dengan firman Allah pada hari ini? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Hamba sudah memaparkan firman Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Mohon Allah Roh Kudus yang terus berbicara, menancapkan firman-Mu dan menjelaskannya secara kompleks, secara detail, dan teguhkan serta meteraikan firman-Mu supaya menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua. Pakai dan mampukan kami agar supaya kami hidup on the track dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan kami Tuhan mengelola pikiran kami sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang positif dan juga kami menjadi pribadi yang senantiasa berbahagia di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus jiwa kita, serta persekutuan Allah Roh Kudus turun, memenuhi, menyertai, memberkati dan menyelamatkan kita semua. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tamatkan ibadah kami dan penuh ucapan syukur serta terima berkat Tuhan. Semua yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.